Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faizal dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dengan NIM 231380024 kelas 3B. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan sejarah berkembangnya komunikasi. Namun, sebelum saya membahas itu, saya akan sedikit memaparkan apa definisi dari komunikasi itu sendiri. Nah, komunikasi adalah proses pertukaran dan pemahaman informasi antara dua belah pihak atau lebih dengan melibatkan pengirim pesan dan penerima pesan. Nah, adapun menurut ahli, yaitu menurut Shannon dan Weaver, mengartikan komunikasi adalah proses transfer informasi dari satu titik atau sumber ke titik lain ataupun atau yang bisa kita sebut penerima melalui saluran tertentu dengan bantuan kode atau noise. Nah, dalam komunikasi juga ada jenis-jenis komunikasi. Namun saya di sini tidak akan menjelaskan semuanya, hanya dua saja yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang, yaitu ada komunikasi verbal, di mana komunikasi verbal ini melibatkan penggunaan kata-kata dan bahasa untuk menyampaikan pesan, di mana pesan ini disampaikan secara lisan atau secara percakapan langsung, ataupun bisa melalui surat tertulis, pesan dalam teks, ataupun melalui email untuk menyampaikan pesan kepada penerima penerima pesan. Nah, adapun komunikasi nonverbal yaitu lebih menggunakan ekspresi wajah dan juga gerakan tubuh. Nah, ataupun bisa dengan bahasa isyarat. Nah, di sini komunikasi nonverbal ini biasanya digunakan untuk menunjukkan maksud tanpa harus mengeluarkan kata-kata ataupun bahasa. Seperti ada dua orang. Nah, satu orang ini ingin menunjukkan arah ataupun menunjukkan kalau ada sesuatu di depan sana tanpa tanpa mengeluarkan sepatah kata ataupun bahasa, nah, dengan menggerakkan matanya ke arah yang dituju. Selanjutnya yaitu saya di sini akan sedikit menjelaskan sejarah sejarah berkembangnya komunikasi. Dari jurnal yang saya temukan, secara umum berkembangnya komunikasi itu dibagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama periode tradisi retorika yang dimulai sejak zaman Yunani kuno. Lalu yang kedua, periode antara tahun 1900 sampai Perang Dunia II. Lalu yang ketiga, periode setelah Perang Dunia II sampai tahun 1960-an. Lalu yang ketiga yaitu, yang keempat, maaf. Yang keempat yaitu periode teknologi komunikasi yang dimulai sejak tahun 1960-an sampai sekarang. Pada periode tradisi retorika, pada mulanya istilah komunikasi ini yang kita kenal pada saat ini itu belum dikenal pada saat itu. Nah, pada saat itu lebih dikenal sebagai retorika. Pengertian retorika sendiri menurut Aristoteles adalah menunjuk pada segala upaya yang bertujuan untuk persuasi ataupun menyatakan bahwa retorika mencakup 3 unsur, yaitu yang harus dilaksanakan sebagai seni berpidato, yaitu ethos, pathos, dan logos. Nah, adapun pengertian dari ketiga unsur tersebut, yaitu yang pertama ada ethos. Ethos yang berartikan adalah kredibilitas sumber. Lalu yang kedua adalah pathos, menyangkut emosi ataupun perasaan dari komunikator atau sumber ataupun pengirim pesan. Yang terakhir adalah logos, menyangkut fakta. Nah, pesan yang kita sampaikan ini haruslah berdasar dan sesuai dengan fakta ataupun data yang kita miliki ataupun dari data yang kita dapat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.
Nah, seiring perkembangannya, pokok-pokok pikiran dari Aristoteles ini dikembangkan oleh Cicero dan Quintilian yang mengatakan bahwa ada lima hukum yang meliputi retorika. Yaitu yang pertama adalah memory, lalu invention, lalu delivery, style, dan arrangement. Nah, apa yang dimaksud dengan memori? Memori yang dimaksud sini adalah apa pesan-pesan yang disampaikan itu atau hal yang disampaikan itu secara lisan ataupun tertulis ini terekam dalam ingatan dari pengirim pesannya. Lalu yang kedua yaitu invention. Invention ini adalah pesan-pesan yang disampaikannya itu adalah ada keterkaitannya dengan isu-isu yang sedang terjadi. Nah, lalu yang ketiga adalah delivery. Delivery ini adalah kemampuan dari pengirim pesan untuk membagi atau menyebarluaskan informasi yang telah dibuatnya. Lalu yang keempat yaitu style. Style sendiri adalah gaya, gaya untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan secara langsung ataupun tidak langsung melalui media massa. Lalu yang terakhir adalah arrangement. Arrangement sendiri adalah menyatukan atau mengintegrasikan atau menangkal semua pihak yang beraneka ragam. Dari kedua tokoh tersebut menyatakan bahwa kelima unsur tadi adalah faktor-faktor penentu keberhasilan upaya persuasi yang dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya periode antara tahun 1900 sampai Perang Dunia II. Nah, pada periode ini setidaknya ada tiga perkembangan penting yang terjadi, yaitu yang pertama penemuan teknologi komunikasi seperti telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell, lalu radio yang ditemukan oleh Guglielmo Marconi, lalu yang seperti lalu selanjutnya itu televisi yang ditemukan oleh John Baird. Nah, yang kedua adalah proses industrialisasi dan modernisasi yang terjadi di negara Eropa Barat dan Amerika. Lalu yang ketiga adalah pecahnya Perang Dunia I dan Kedua. Nah, secara umum, bidang studi komunikasi yang berkembang pada periode ini adalah hubungan komunikasi dengan institusi dan masalah politisi kenegaraan. Peranan komunikasi dalam kehidupan sosial, analisis psikologi, psikologi sosial komunikasi, komunikasi dan pendidikan propaganda, serta penelitian komunikasi komersial. Adapun tokoh-tokoh yang berperan penting dalam periode ini, yaitu ada Max Weber, lalu Auguste Comte, Emil Durkheim, dan Sir Herbert Spencer. Lalu selanjutnya ada periode Perang Dunia II sampai tahun 1960-an. Nah, pada periode ini juga disebut sebagai periode konsolidasi. Disebut demikian, kenapa? Karena pada masa ini konsolidasi pendekatan ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner atau mencakup berbagai ilmu mulai terjadi pada periode ini. Adapun adapun ilmu komunikasi yang mulai dikenal luas pada periode ini ditandai dengan adanya tiga tanda, yaitu yang pertama, adanya adopsi perbendaharaan istilah yang dipakai secara seragam. Nah, lalu yang kedua, munculnya buku-buku dasar yang membahas soal pengertian dan proses komunikasi. Lalu yang ketiga, adanya konsep baku mengenai dasar-dasar proses komunikasi. Nah, adapun tokoh-tokoh yang em, berperan dalam periode ini adalah ada Harold Laswell, Kurt Lewin, Karl Hofland, Paul Lazarsfeld, dan tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam periode ini. Selanjutnya yang terakhir adalah periode teknologi komunikasi dan informasi. Nah, periode ini dimulai dari tahun 1960-an sampai sekarang. Perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mulai mengarah ke spesialisasi. Nah, pesatnya perkembangan ilmu komunikasi ditandai dengan beberapa hal ini. Yang pertama yaitu jumlah universitas yang menyediakan program studi komunikasi semakin banyak. Seperti contohnya di Universitas Islam Negeri Sultan Mahmud Banten yang menyediakan program studi yaitu komunikasi dan penyiaran Islam. Yang kedua adalah
Jumlah asosiasi profesional di bidang ekonomi juga semakin banyak, baik regional maupun internasional. Lalu yang ketiga, jumlah pusat penelitian dan pengembangan komunikasi juga semakin banyak. Sedangkan dalam bidang keilmuan, ilmu komunikasi tercermin dalam beberapa hal. Yang pertama, jumlah jumlah literatur komunikasi seperti buku, jurnal ataupun hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti semakin banyak sehingga memudahkan kita untuk mempelajari ilmu-ilmu komunikasi. Nah, lalu yang kedua, bidang studi spesialisasi komunikasi semakin beragam. Nah, lalu yang ketiga, teori dan model komunikasi yang didefinisikan para ahli juga semakin banyak, semakin beragam. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.